Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, balik lagi nih dengan pembahasan One Piece. Kali ini aku mau ngebahas nih tentang beberapa cerita yang mungkin kalian gak tahu. Ya, soalnya cerita ini tuh cuma ada atau bahkan diliatin sama Oda Sensei itu melalui cover story-nya aja. Jadi, buat yang ngikutin One Piece lewat animenya doang, atau udah lupa gitu loh sama chapter awal-awal, gimana? Kalau kita bahas lagi nih guys, sebenarnya cerita apa aja sih yang pernah diliatin oleh Oda Sensei melalui cover story-nya? Soalnya buat yang nggak tahu, selain Oda Sensei ngebuat cover story berdasarkan requestan fans atau color spread, Oda Sensei juga sering loh guys buat ngasih tahu beberapa cerita sampingan yang mana fokusnya itu nggak melulu tentang Kurotopi Jerami. Aku kasih contoh lah ya biar nggak bingung. Misalnya yang paling baru, yang judulnya Germa Double Six Perjalanan Tanpa Emosi Menuju Laut. Nah, di cover story edisi itu guys, kita dikasih informasi menarik di mana ternyata Yonji dan Ije ini gagal kabur dari pulau Whole Cake Island. Dan kita baru tahu informasi ini setelah cerita utamanya menyentuh arc selanjutnya guys, yaitu Aquano. Makanya cerita di cover story itu bisa dibilang cerita sampingan buat ngejelasin beberapa momen yang udah terjadi sebelumnya. Gimana? Menarik kan? Udah lah ya, daripada kelamaan, udah langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Well, cover story pertama yang bakal aku bahas judulnya itu adalah Diari Perjuangan Koby dan Helmeppo. Ya, kalian udah pasti tahu lah isinya itu pasti nyeritain tentang Koby sama Helmeppo. Tapi kalian ingat kan kalau informasi terakhir yang kita punya itu cuma sampai si Koby minta bergabung ke Angkatan Laut. Terus udah deh mereka diliatin berpisah karena Zoro dan Luffy melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Koby dikagetkan sama para anggota Angkatan Laut yang ikut ngasih hormat ke Luffy dan Zoro guys. Soalnya udah ngalahin Kapten Morgan yang terkenal menyalahgunakan posisinya. Tapi cerita tentang apa yang terjadi di kota Cells itu ternyata dilanjutin di cover story chapter 83 guys. Di sana kita pertama kali diperlihatkan kalau Koby ternyata emang beneran diterima menjadi Angkatan Laut. Tapi dia sama Helmeppo mulai bener-bener dari bawah. Makanya di cover chapter 83 itu kita dikasih lihat kalau Koby sama Helmeppo itu lagi membersihkan lantai. Dan dari keterangan tambahannya, kita tahu kalau momen Koby sama Helmeppo itu bersih-bersih guys, terjadi beberapa hari setelah kepergian Luffy dan Zoro dari kota tersebut. Momen itu juga berlanjut di cover story chapter 84 guys. Masih di edisi Diari Perjuangan Koby dan Helmeppo yang sekarang memasuki volume 2 dengan judul Tugas, Tugas, dan Tugas. Di cover story itu kita bisa lihat, sementara para anggota Angkatan Laut yang lain berlatih, Koby dan Helmeppo masih sibuk disuruh untuk mencuci pakaian dari para anggota Angkatan Laut. Namun meski begitu, dari senyuman yang Koby perlihatkan, kita tahu kalau dia menikmati semua proses yang harus dia lalui. Makanya walau harus disuruh mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Koby tetap melakukannya dengan sepenuh hati. Anyway, nggak cuma sampai di situ guys. Soalnya cover story edisi Diari Perjuangan Koby sama Helmeppo ini ngasih kita info sampai kenapa sih mereka berdua itu bisa berada di kapalnya Garp nantinya. Lanjut kita ke volume 3 nih dari edisi Diari Perjuangan Koby dan Helmeppo yang ada di chapter 85, di mana di sana diliatin Koby sama Helmeppo yang lagi istirahat bersama Rika. Lalu di chapter 87 ada volume 4-nya yang berjudul Belajar, Belajar. Ya, di momen itu kita dikasih lihat sementara yang lainnya sedang tertidur lelap, Koby malah masih terjaga dan lagi mempelajari sesuatu. Dari sini kita tahu kalau nggak aneh pangkat Koby sekarang lebih tinggi dari yang lainnya. Karena selain rajin belajar, Koby itu emang mempelajari segala hal dan bekerja lebih keras dari yang lainnya. Sementara di chapter 88, cover story-nya ngasih lihat Kapten Morgan yang udah tertangkap dan mau ditransfer ke penjara guys. Setelah melihat kondisi ayahnya itu, di cover story chapter 89, kita bisa tahu kalau perasaan Helmeppo itu sangat terpukul. Sampai-sampai waktu lagi disuruh bersih-bersih di gudang senjata bersama Koby, dia terlihat sangat sedih karena takut ayahnya dijatuhi hukuman mati. Kemudian mengenai pertemuannya dengan wakil Admiral Garp ternyata mulai jelas di cover story chapter 91 guys. Setelah akhirnya kita tahu kalau Garp ternyata datang buat ngebawa Kapten Morgan. Momen itu bisa kita lihat lebih jelas pada cover story di chapter 92, di mana Garp terlihat datang bersama Bogart untuk menjemput langsung Kapten Morgan. Cuma yang menarik, pengiriman Kapten Morgan itu ternyata nggak berjalan lancar guys. Soalnya dari cover story chapter 93 dan 95, kita dikasih lihat kalau Kapten Morgan di tangan kanannya itu ada sebuah kapak guys. Dia malah menyerang wakil Admiral Garp dan menyandra anaknya sendiri. Ya, nggak habis pikir sih sama kelakuan dari Kapten Morgan ini guys. Udah anaknya kelihatan khawatir,
malah dipakai sebagai sandera sama bokapnya sendiri ya kan, biar dia bisa kabur. Sebenarnya di momen itu pihak angkatan laut itu udah berniat buat nembak Kapten Morgan sama Helmeppo yang ada di kapal kecil. Makanya dari chapter 96 sampai chapter 99 kita dikasih lihat mulai dari posisi Kapten Morgan sampai persiapan meriam diisi peluru. Cuma di momen itu Koby yang tahu Helmeppo berada di kapal yang sama dengan Kapten Morgan, dia langsung berdiri di depan meriam guys untuk menghalau serangan tersebut. Meski Koby sendiri ketakutan, tapi dia ngelakuin semua itu demi temannya. Dan di cover story 99 kita akhirnya melihat kemampuan berpedang dari Bogart yang bisa memotong pistol jadi bagian yang sangat kecil. Sementara Helmeppo yang ngelihat temannya mengorbankan diri untuk dirinya, akhirnya mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan ayahnya. Momen itu bisa kita lihat di cover story chapter 102 guys. Sementara untuk kondisi Wakil Admiral Garp yang terkena serangan dari Kapten Morgan, akhirnya dijelaskan juga nih di cover story chapter 104, dimana tentu aja kondisinya nggak kenapa-napa meski terluka di bagian dadanya. Di momen itu juga dijelasin kalau ternyata Monkey D. Garp itu bisa terkena serangan Kapten Morgan soalnya dia ketiduran sambil berdiri. Ya emang gak bisa disalahin sih, lawong itu udah kebiasaan ya kan. Lalu di cover story chapter selanjutnya atau chapter 105, kita dikasih lihat nih kalau Morgan akhirnya berlayar sendiri menggunakan kapal kecil. Karena anaknya memutuskan untuk berenang kembali ke atas kapal angkatan laut. Momen kembalinya Helmeppo itu bisa kita lihat di cover story chapter 106 guys. Kemudian sesampainya Helmeppo ke atas kapal angkatan laut, baik Koby, Helmeppo dan para anggota angkatan laut dari kota Sels menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Garp. Koby dan Helmeppo telah melakukan beberapa tindakan bodoh sehingga Kapten Morgan pun berhasil melarikan diri. Tapi menariknya di cover story chapter 112 guys, Garp malah mutusin buat ngebawa keduanya di bawah armada dia. Makanya di cover story chapter 113 pun kita bisa lihat nih kalau Koby dan Helmeppo berlayar menggunakan kapal milik Garp dan mereka sedang menuju ke kantor pusat Angkatan Laut. Kemudian sesampainya di markas pusat, Helmeppo dan Koby tetap melakukan tugas mereka seperti biasanya, yaitu membersihkan lantai. Cuma bedanya setelah mereka berada di bawah pengawasan Garp, saat malam hari, Koby dan Helmeppo disuruh untuk berlatih. Entah itu latihan fisik atau latihan berpedang. Kita semua bisa ngelihat momen itu di cover story chapter 114 guys, sampai cover story chapter 119. Dan gak cuma berlatih sendiri, Garp pun menugaskan Bogart untuk melatih mereka berdua secara langsung. Dan di chapter 119, menjadi chapter terakhir yang ngasih lihat cover story edisi Diari Perjuangan Koby dan Helmeppo yang memiliki judul Senyuman Garp dan Anak Muda Pekerja Keras. Ya kurang lebihnya sih cover story yang menceritakan perjalanan Koby kecil ini panjangnya sekitar 30 chapteran guys. Gimana nih, kalian pada suka atau enggak sama pembahasan cover story yang kayak gini guys? Soalnya banyak banget hal-hal menarik kayak perjalanan Enel ke bulan atau kondisi dari Bonchan yang juga diceritakan melalui cover story. Sumpah perjalanan Enel ke bulan ini bikin penasaran banget guys. Ya kalian harus suka sih. Tapi kalau kalian suka nantinya sih bakal dibikinin lagi. Kalian tinggal bilang aja cover story mana yang pengen dibahas. Oke, sampaikan di kolom komentar ya. Ya. Oke, segitu aja dulu untuk pembahasan cover story edisi Koby guys. So see you guys next time. Adios ya karamelo, stay safe everyone. Salam Animania.